Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa diberikan kesempatan lagi untuk membuka sharing session atau short seminar ya siang hari ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Oke, sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Akmal. Saya diberi tugas menjadi moderator pada short seminar siang hari ini. Oke, jadi teman-teman yang sudah menonton, alhamdulillah, saya di sini tidak sendiri. Saya di sini sudah mengundang dua pembicara yang benar-benar memiliki pengalaman kerja yang luar biasa, segudang pengalaman kerja dan segudang ilmunya. Jadi kita di sini akan saling berbagi dan jadi saya akan memperkenalkan sedikit untuk ini Bapak kita. Ya, ini ada Bapak Ardian yang menjadi pembicara pertama dan ada Mbak yang satu yang cantik ini ada Mbak Bea yang menjadi pembicara kedua. Oke. Jadi tema yang kita bawakan hari ini adalah perencanaan desain, penataan ruang dan persiapan dana pembelian rumah. Jadi teman-teman untuk kedua pembicara ini nanti akan membahas tentang sesuai dengan bidangnya. Kalau nanti Pak Ardian akan membahas tentang persiapan dana pembelian rumah dan nanti materi kedua yang dibawakan Mbak Dia nanti akan membawa materi tentang perencanaan dan perancangan rumah maksudnya. Perencanaan dan perancangan rumah. Oke, sebelum masuk ke materi pertama, saya akan bacakan profil singkat dari Pak Ardian dulu ya. Oke, silakan. Oke, untuk profil singkat nama Bapak Dr. Ardian Mustafa SIP FF Awiti, beliau adalah Human Capital Director dan Financial Planner Advisor. Pengalaman kerjanya Human Capital Director di PT Mega Bintang Samudra, kemudian founder dan human capital di PT Inspirasi Keuangan Syariah yang saat ini kita lagi live IG, terus founder and editor in chief di Himpunan Penggiat Ilmu Manajemen Abrar Indonesia, Chief Executive Officer di PT Tukangku Serba Bisa, Human Capital Director PT Citra Dewata Bangun Nusa, Presiden Direktur PT Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, Syariah Financial Planner di Prudential Indonesia atau PT Prudential Life Assurance, dan Sales Business Development Manager di CV Wahyu. Oke, langsung aja nih Pak, kita masuk ke materi tentang persiapan dana pembelian rumah. Kira-kira apa sih langkah yang harus disiapkan, langkah awal yang harus disiapkan dalam perencanaan dalam pembelian rumah? Monggo Pak. Oke, terima kasih Akfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh audien, terutama kepada Akfa selaku moderator dan Budia Andrew Berlinda sebagai pembicara kedua yang nantinya akan berbicara mendiskusikan lebih lanjut mengenai penataan tata ruang dan perencanaan pembelian rumah. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai perencanaan dana pembelian rumah. Akan tetapi, stay tune terus untuk di IG Live IKSA, karena akan ada banyak hal yang akan sangat padat sekali kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama yang harus kita ketahui dalam perencanaan dana pembelian rumah adalah apa sih esensi dari rumah itu? Sebuah rumah bukan hanya tempat tinggal bagi manusia, tetapi juga tempat berlindung dan berkumpul bersama keluarga. Tentunya rumah untuk keluarga gunakan untuk menghabiskan waktu bersama dan membangun rumah tangga sebagai bentuk dari salah satu ibadah yang dilakukan. Setiap manusia tentunya juga ingin memiliki sebuah rumah yang bisa ditinggali dengan nyaman dan beribadah dengan tenang.
Lalu pertanyaannya, bagaimana sih kemampuan finansial Anda saat untuk membeli rumah? Apakah Anda bisa membeli rumah secara tunai atau hard cash, atau harus dibantu dengan pinjaman melalui pembiayaan pemilikan rumah atau PPR? Audien yang ada di sini, silahkan tuliskan di komentar. Kira-kira Anda semua yang ada di sini akan memilih membeli rumah secara tunai atau hard cash, atau menggunakan pembiayaan pemilikan rumah PPR. Biasanya sih opsi PPR ini sering menjadi pilihan masyarakat Indonesia, mengingat harga rumah yang memang tak murah. Jika harus menunggu sampai Anda memiliki dana yang cukup untuk membeli rumah yang baru, rasanya akan pasti lama sekali dananya akan terkumpul. Karena nilai rumah setiap tahunnya akan mengalami kenaikan. Bukan hanya karena biaya sebetulnya, akan tetapi memiliki rumah juga merupakan komitmen jangka panjang. Oke, dalam pembiayaan bank syariah, biasanya saat kita melakukan PPR, pembiayaan pemilikan rumah, kita bisa menggunakan salah satu akad pembelian atau pembiayaan yang biasa kita sebut dengan akad murabahah. Akad ini adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah, di mana bank membeli rumah dengan nilai pokok tertentu, kemudian menjual kepada nasabah sebesar nilai pokok ditambah dengan margin keuntungan. Karena margin keuntungan bank sudah ditentukan dari awal, biasanya cicilan setiap bulan itu akan flat atau tetap dari bulan pertama hingga bulan terakhir dari masa yang Anda ambil. Semakin lama pinjaman, biasanya bank juga akan mengambil margin yang lebih besar. Tentunya karena risiko menjadi lebih besar. Akan tetapi kita tidak bisa nekat untuk mengajukan begitu saja dengan pembelian secara langsung, karena kita harus mengetahui terlebih dahulu seberapa besar sih pemasukan yang sudah kita punya. Oke, selanjutnya belum tentu lagi kita setelah mengajukan cicilan bulanan atau PPR, biasanya kita akan memikirkan apa yang namanya biaya perawatan rumah. Lalu ada yang namanya variabel untuk iuran lingkungan yang harus masuk ke dalam beban anggaran keuangan kita setelah memiliki rumah. Karena itu diperlukan namanya keuangan yang sehat sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli rumah. Lalu bagaimana sih mengetahui kesehatan keuangan? Apakah akan menunjukkan gejala seperti tampak pada kesehatan tubuh? Kira-kira bagaimana? Kalau menurut Akfa atau Budia, apakah mengetahui kesehatan keuangan apakah sama seperti kita mengetahui kesehatan tubuh? Nah, biasanya mirip-mirip dengan kesehatan tubuh kita ya, Akfa. Kesehatan keuangan juga harus kita lakukan check up atau pengecekan secara berkala, secara rutin. Jika pada kesehatan tubuh dilakukan medical check up dengan serangkaian tes kesehatan yang banyak. Nah, cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengetahui kesehatan keuangan, salah satunya adalah memastikan agar pengeluaran kita tidak lebih dari pendapatan. Nah, jika Anda memiliki pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran, itu merupakan salah satu awal yang baik. Namun belum tentu kondisi saat itu sudah sehat hanya karena melihat pada satu perspektif bahwa pendapatan saya ini lebih besar daripada pengeluaran. Enggak cukup itu aja. Belum tentu bisa membayar cicilan, belum tentu bisa memenuhi kebutuhan primer setiap bulannya. Jadi hal-hal seperti itu tidak bisa kita nilai secara singkat bahwa bisa menggambarkan kondisi kesehatan secara keseluruhan, bahwa di situ kita perlu memerlukan yang namanya pengecekan secara komprehensif. Nah, berita baiknya pengecekan secara komprehensif, Sobat Inspirasi Keuangan Syariah bisa melakukan pengecekan financial check up melalui aplikasi MyIFPI Syariah di Google Play Store atau di iOS App Store. Dan berkonsultasi tentunya dengan perencanaan keuangan dari Inspirasi Keuangan Syariah. Dengan demikian, Sobat Inspirasi Keuangan Syariah bisa mendapatkan gambaran apakah kondisi keuangan sudah dalam kondisi yang sehat dan siap
untuk mengambil keputusan besar yang menyangkut keuangan. Salah satunya yaitu membeli rumah. Oke. Lalu apa aja sih manfaat yang ditanyakan Akfa tadi saat kita melakukan pembelian rumah atau saya awali dulu bagaimana sih manfaat bila kita melakukan pengecekan kesehatan keuangan. Coba dari audien yang ada di sini, kira-kira apa aja sih manfaat melakukan pengecekan kesehatan keuangan? Atau bisa dari Akfa, dari Budaya, apa aja manfaat melakukan pengecekan keuangan? Oke, silakan. Kalau Oke, menurut teman-teman. saya, oke, Ya, silakan Mbak Akfa dulu. boleh Mbak Dea duluan aja nggak apa-apa. Gitu. Menurut saya manfaat dari pengecekan keuangan itu kita jadi bisa tahu nih pos-pos yang yang akan kita alokasikan ke pos-pos tuh seperti apa kayak gitu. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak Betul, Ardian? betul sekali. Biasanya kan kita sering tuh bingung kemana sih uang kita pergi, tiba-tiba baru gajian kok cek rekening udah menipis gitu. Biasanya dengan pos pengeluarannya terpantau, seperti pada halnya kita memantau kesehatan tubuh kita secara rutin, maka pemantauan ini bisa secara efektif dan efisien untuk memantau kita bagaimana sih pengeluaran kita setiap bulan, bagaimana sih pos kita untuk hutang produktif, untuk hutang konsumtif, seperti itu. Sehingga penghasilan yang diperoleh tidak menguap begitu aja, tidak hilang tiba-tiba hari ini gajian, tiba-tiba kemarin besok sudah nggak ada, udah bingung di situ. Ya hilang Tapi tiba-tiba jelas, ya Pak. iya tiba-tiba hilang. Jadi harus jelas kemana arus keluar uang selama ini, apakah termasuk dalam kebutuhan primer atau justru besar di pos pengeluaran konsumtif. Biasanya kalau zaman sekarang itu dipakai untuk hiburan ya, untuk healing, untuk beli Netflix, untuk jalan-jalan, bahkan untuk hal-hal yang sekiranya tidak diperlukan. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah setelah kita melakukan pengecekan pengeluaran, apakah pos kita sehat atau tidak, maka kita bisa memantau pengeluaran kita. Alokasi uang menjadi lebih cermat dan terencana, membantu kita dalam melakukan kontrol terhadap pengeluaran yang dirasa kurang penting dan bisa dihemat. Bukan hanya mencari produk pengganti atau produk substitusi yang harus kita beli dengan biaya yang lebih rendah, tapi juga harus bisa kita hilangkan. Jadi pos hutang konsumtif dan hutang produktif, hutang konsumtif harus dikecilkan untuk memperbesar hutang produktif. Di situ kontrol pengeluaran akan kita capai sehingga manfaat dari perencanaan keuangan itu tercapai sepenuhnya. Oke, jadi setelah kita memantau nih pos pengeluaran, kedua mengontrol pengeluaran, yang ketiga tentunya kita pasti akan mampu mempersiapkan masa depan. Oke, dengan menyusun anggaran keuangan yang cermat, Sobat Inspirasi Keuangan Syariah bisa membuat persiapan untuk tujuan keuangan di masa depan. Salah satu tujuan keuangan yang dicapai oleh banyak orang adalah rencana membeli rumah. Salah satu manfaat dari keuangan yang sehat adalah bisa mewujudkan keinginan membeli rumah. Bukan hanya mempersiapkan uang muka atau uang pembelian, atau bisa kita sebut down payment ya biasanya. Tetapi kita juga harus memastikan bahwa kita sanggup untuk membayar cicilan bulanan tanpa mengganggu anggaran keuangan. Biasanya kita setiap bulannya pasti tuh menganggarkan untuk anggaran zakat, iswaf. Iswaf itu ada siswaf sih sebetulnya, zakat, infak, sedekah, wakaf. Lalu biasanya kita sebagai perencana keuangan juga akan merencanakan satu pos untuk asuransi. Setelah itu pos untuk pengeluaran hidup, pos untuk tabungan, bahkan pos untuk investasi masa depan. Seperti itu. Lalu, saya akan membahas mengenai 10 hal yang akan harus kita perhatikan agar bisa membeli rumah pertama. Biasanya membeli rumah pertama pasti akan selalu menjadi pertanyaan kaum milenial ya. Apalagi per tahun ini kaum milenial itu ada di masa usia 25 hingga 30 tahun. Mereka biasanya sudah mendapat pekerjaan, bahkan sudah menikah.
Pastinya mereka kerap kali mendengar, kamu kan udah kerja, kapan bisa beli rumah? Atau katanya udah kerja kok nggak kelihatan nih hasilnya, beli rumah dong, seperti si A udah punya rumah sendiri. Oke, kita harus tahan dulu dengan ocehan-ocehan negatif seperti itu. Kita jangan langsung baper atau keburu nafsu untuk langsung datang ke developer atau ke property agency untuk memberikan booking fee pembelian rumah ya. Tentunya kita tenang dulu, sabar dulu. Ingat, beli rumah itu nggak seperti kita beli air mineral. Setelah kita beli, kita minum, setelah habis kita buang. Nggak, no big no. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum akhirnya Sobat Inspirasi Keuangan Syariah memutuskan untuk membeli rumah pertama. Ada 10 poin. Yang pertama, kita harus memastikan kondisi keuangan kita tetap aman. Cara paling umum dalam membeli rumah adalah dengan cara mencicil atau melalui perbankan, melalui skema pembiayaan pembelian rumah atau PPR, yaitu dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari bank. Dengan cara ini, membeli rumah bisa lebih ringan karena Sobat Inspirasi Keuangan Syariah tidak perlu mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar sekaligus, melainkan bisa mencicil setiap bulannya kepada bank. Selain itu, bukan berarti setiap orang layak ya untuk mencicil sebuah rumah. Karena setiap bank atau lembaga pemberi kredit akan menilai kelayakan sebelum memberikan pembiayaan. Penilaian ini biasanya akan melihat kemampuan kita dalam membayar pinjaman. Pada beberapa bank biasanya memberikan pinjaman sampai sebesar 50% dari penghasilan bulanan. Namun, idealnya sebelum mengajukan PPR, jumlah cicilan yang dimiliki tidak lebih dari 35% dari penghasilan bulanan. Cicilan yang dimaksud bukan hanya cicilan PPR aja loh ya, untuk membeli rumah. Tapi perbankan pasti akan melakukan appraisal, penilaian terhadap cicilan kartu kredit, cicilan mobil, bahkan cicilan-cicilan elektronik, Shopee Pay Later, macam-macam. Seperti itu. Nah, serupa dengan bank, kita sendiri pun perlu menilai kemampuan diri kita sendiri dalam membeli rumah. Oleh karena itu, diperlukan adanya cek kesehatan, tentunya, atau financial check up, seperti yang sudah saya bahas di awal. Setelah melakukan financial check up, jangan lupa untuk konsultasikan dengan financial planner atau perencanaan keuangan syariah yang juga bisa dikonsultasikan ke Inspirasi Keuangan Syariah. Seperti itu. Lalu yang kedua kita harus menerapkan budgeting setiap bulannya. Dengan menerapkan budgeting setiap bulan, maka Sobat Inspirasi Keuangan Syariah akan lebih cermat. Mungkin memang terasa sulit ya jika belum terbiasa dalam memantau nih pengeluaran bulanan. Namun setelah terbiasa akan terasa manfaatnya untuk menjaga kondisi keuangan tetap terjaga sehat. Nah, sebelum membeli rumah, Sobat Inspirasi Keuangan Syariah sebetulnya bisa itu masukkan simulasi pos cicilan PPR atau pembiayaan pembelian rumah sebagai latihan untuk melihat apakah saat ini sudah siap memiliki sebuah cicilan. Walaupun hanya dengan latihan, saya yakin Sobat Inspirasi Keuangan Syariah bisa memasukkan dananya ke dalam tabungan terpisah yang nantinya bisa digunakan sebagai persiapan uang muka pembelian rumah. Jadi perlu diingat saat memutuskan untuk membeli rumah, tidak hanya sebuah pembelian aja, akan tetapi merupakan komitmen jangka panjang. Dengan terbiasa menyisihkan untuk alokasi cicilan, maka di saat nanti kita memutuskan membeli, kita sudah siap dan terbiasa dengan pos cicilan yang sudah kita buat tadi. Seperti itu. Lalu tidak hanya latihan, kita juga harus menerapkan yang namanya gaya hidup hemat. Nah, supaya tujuan membeli rumah bisa cepat terrealisasi, karena dana yang dikeluarkan juga tidak sedikit, bagi Sobat Inspirasi Keuangan Syariah yang bekerja tentunya bukan hal yang mudah untuk menambah sumber penghasilan melalui pekerjaan tambahan. Biasanya karena waktu yang tidak fleksibel, lalu dari pekerjaan utama atau belum menemukan pekerjaan tambahan
biasanya akan menjadi kendala dalam mewujudkan tujuan menambah pundi-pundi penghasilan. Nah, tapi jangan lantas langsung putus asa. Sambil berupaya menambah penghasilan, Sobat Inspirasi Keuangan Syariah juga bisa melakukan upaya untuk menerapkan gaya hidup yang hemat. Tentunya kita juga harus mendesak pengeluaran-pengeluaran konsumtif yang tidak kita perlukan. Biasanya untuk healing, berlibur, atau membeli brand terkenal yang tidak kita butuhkan. Seperti itu ya. Biasanya kalau anak muda itu suka tergiur, di Shopee ini ada flash sale, mau beli ini mumpung barang branded ini murah. Nah, itu harus dikontrol agar kita bisa hidup lebih hemat. Kalau orang Jawa bilang kita harus setiti, harus bisa mengelola keuangan dengan baik. Lalu yang keempat kita juga harus menyisihkan sebuah uang atau sejumlah uang di awal bulan. Kenapa harus di awal bulan? Karena biasanya kesalahan paling umum itu saat melakukan budgeting adalah membelanjakan uangnya terlebih dahulu, baru kemudian menabung. Itu salah. Dengan cara tersebut sering terjadi adalah tidak ada uang tersisa. Betul atau betul? Biasanya kalau kita udah budgeting nih, tiba-tiba, uangnya nggak ada, nggak bisa untuk kita tabungkan. Nah, karena kebutuhan tidak ada habisnya, uang sudah dibelanjakan, baru di akhir menyadari, biasanya kita juga akan kesulitan untuk melakukan investasi atau menabung. Nah, pada saat mendapatkan penghasilan, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah memasukkan alokasi tabungan dan investasi terlebih dahulu di awal bulan. Baru kemudian membelanjakan sisanya sesuai dengan anggaran yang sudah kita buat. Dengan begitu, kesehatan keuangan akan terjaga. Yang kelima, seperti yang saya jelaskan tadi, kita juga harus mulai investasi sejak dini. Contohnya seperti ini. Bila kita tahun ini ingin membeli rumah, maka saya contohkan dengan perhitungan simpel aja ya. Misalkan kita harus membeli rumah dengan harga 500 juta. Dan kita harus menyiapkan down payment itu sebesar 200 juta rupiah di awal. Dengan masa cicilan selama 5 tahun. Maka yang harus kita investasikan sejak awal adalah 200 juta dibagi 5 tahun. Maka ketemu 40 juta per tahunnya. Nah, namun bila Anda baru bisa memulai menabung di tahun depan, maka perhitungannya akan berbeda. Perhitungannya akan menjadi 200 juta dibagi 4. Jadi nilainya adalah 50 juta per tahunnya. Nah, angka ini belum menghitung peluang compounding interest-nya atau bunga berbunga atau bunga majemuknya yang ada di perbankan. Nah, Sobat Inspirasi Keuangan Syariah biasanya bisa dapatkan info investasi dari Instagram kami. Tentunya kalian juga harus follow, like dan berlangganan kalau bisa mengenai feed atau konten yang akan disediakan oleh IKSH. Oke, selain melakukan investasi, biasanya kita juga harus menyiapkan sekarang. Jadi kita itu tidak boleh menunggu, misalkan nih, kita pengen menunggu naik gaji dulu, baru kita bisa membeli rumah. Itu salah. Banyak orang yang menunda rencana membeli rumah biasanya karena menunggu gaji kan, menunggu adanya kenaikan gaji untuk menyiapkan DP atau maupun membayar cicilan. Memang pada umumnya terdapat kenaikan gaji setiap tahunnya. Namun juga terdapat kenaikan harga properti. Hal ini tercermin dari Indeks Harga Properti atau IHPR yang dirilis oleh Bank Indonesia. Nah, berdasarkan data yang ada di BI, rata-rata upah gaji pegawai di Indonesia itu akan mengalami kenaikan setiap tahunnya sebesar 4 hingga 5%. Namun IPHR juga mengalami kenaikan, biasanya di angka 3 hingga 5% per tahun. Melihat angka tersebut, maka Sobat Inspirasi Keuangan Syariah perlu menyiapkan dengan baik jika ingin membeli rumah. Baik kesiapan dengan menjaga kesehatan keuangan, juga dengan cara berinvestasi sedini mungkin agar tujuan membeli rumah segera terrealisasi. Oke, lalu ada beberapa hal lainnya yang harus kita
eh, kita prioritaskan. Pertama, kita harus mengerti inflasi harga properti yang akan semakin mahal tiap tahunnya. Lalu kita juga harus menyiapkan uang muka yang betul-betul sesuai. Nah, biasanya untuk milenial ini hanya mengandalkan dari penghasilan utama atau penghasilan tambahan. Namun, Anda akan beruntung bila bisa dibantu oleh orang tua. Namun, hal seperti itu akan sangat jarang sekali ya. Jadi Anda juga harus perlu memperhatikan lamanya Anda akan menabung. Dalam bentuk apa tabungan tersebut, lalu dalam bentuk jenisnya yang seperti apa, apakah deposito, apakah redaksa, apakah pembelian saham, atau yang lainnya seperti itu. Lalu yang kesembilan adalah menyiapkan dana untuk biaya tambahan. Menyiapkan dana untuk biaya tambahan pembelian rumah ini biasanya untuk pembiayaan pemilikan rumah ini ada variabel PPN. Lalu ada variabel-variabel lainnya yang sekiranya akan mencapai perhitungan dalam persentase 5 hingga 10% dari harga rumah yang akan kita inginkan. Nah, variabel-variabel ini atau biaya-biaya tambahan ini akan dibahas lebih lanjut oleh Bu Dea Andrew Berlinda nantinya. Stay tune terus ya. Oke, yang terakhir. Yang terakhir kita harus siap. Kita harus siap secara mental, kita harus siap finansial, siap mental, siap diri sendiri, bahkan pasangan yang kita punya. Kita harus memastikan. Jadi buat Anda yang mau mencicil rumah dan masih memiliki kebiasaan, pertama, tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Kedua, tidak terbiasa mengelola budget plan. Ketiga, punya banyak hutang-hutang lainnya. 3 hal seperti itu harus kita tinggalkan terlebih dahulu. Dan Anda harus berhati-hati. Karena mempersiapkan dana rumah tidaklah mudah. Maka pastikan Anda bisa berkomitmen dengan pasangan untuk menyisihkan sebagian pemasukan bulanan untuk tabungan uang muka, bahkan untuk cicilan pembiayaan pemilikan rumah atau PPR, yaitu dengan peraturan tidak melebihi dari 20% dari pemasukan yang kita punya. Terakhir, hal pertama dan terpenting yang harus kita putuskan, selain dari 10 hal yang saya bahas tadi, Anda harus betul-betul menentukan dengan pasangan nih bentuk tempat tinggal yang yang akan kalian pilih. Apakah berbentuk rumah, apakah berbentuk apartemen, bagaimana desain interiornya, eksteriornya. Hal-hal fundamental seperti itu akan mempengaruhi nilai pembelian rumah yang akan Anda lakukan. Jadi tentu saja hal tersebut harus dibicarakan ya dengan pasangan. Karena tipe hunian seperti itu pastinya akan memiliki kelebihan kekurangan. Jadi masing-masing pos, masing-masing anggaran, masing-masing jenis yang akan kita beli atau perencanaan yang sudah kita buat itu harus betul-betul direncanakan, bahkan sampai ke setiap detail interior, eksterior, bahkan sampai ke detail biaya perawatan rumah untuk selanjutnya. Oke, faktor fundamental itu sekali lagi harus betul-betul direncanakan karena semuanya harus terstruktur dan sistematis. Lebih lengkapnya itu akan dibahas lebih lanjut oleh Bu Dea Andrew Berlinda. Oke, demikian presentasi dari saya mengenai perencanaan dana pembelian rumah. Bila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di komentar. Dan terus stay tune di IG Live kita, karena setelah ini Bu Dea Andrew Berlinda akan menjelaskan lebih lanjut mengenai desain, perencanaan desain dan tata ruang. Silakan Bu Dea, saya kembalikan ke apa. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Ardian. Tadi Pak Ardian sudah menjelaskan ya teman-teman terkait, jadi sebelum kita mau ada rencana untuk beli rumah, ada baiknya kita tahu dulu nih apakah apakah keuangan kita ini benar-benar sehat atau enggak gitu ya. Sama halnya dengan gejala tubuh kita gitu ya. Kalau misal tubuh kita ini ada kayak merasa sakit gitu ya, itu kita juga harus tahu nih penyebabnya apa gitu. Sama dengan keuangan juga, kalau misal memang dirasa itu kurang sehat ya kita harus perbaiki bagaimana sih cara pengelolaan yang sebenarnya gitu.
Terus Betul sekali. terus tadi Pak Ardian juga membahas tentang aplikasi MyFPI Syariah. Itu Betul. gimana sih Pak caranya Pak? Oke, aplikasi By FPI Syariah bisa kalian download di Google Play Store ataupun di iOS App Store. Namun, untuk dapat melakukan akses tersebut sangat terbatas ya tentunya. Jadi kalian tentunya harus mengambil pelatihan, pelatihan dan sertifikasi yang akan kita sediakan setiap hari Selasa dan Rabu di setiap bulannya. Setiap 1 bulan kita akan mengadakan setidaknya 4 kali di setiap hari Selasa dan Rabu. Tolong dicatat. Untuk lebih lanjut nanti bisa kontak langsung ke Mbak Akfa ya. Apa sih benefit yang akan didapat selain aplikasi MyFPI Syariah? Apakah mendapatkan gelar? Apakah mendapatkan sertifikat? Apakah mendapatkan refreshment setiap bulannya? Apakah mendapatkan mentoring dari mentor-mentor ternama kita? Seperti itu. Oke, jadi untuk Iya, teman-teman yang mau tahu kelanjutan tentang kesehatan keuangan ya, yang benar-benar ini keuangan harus diseriusin nih, karena kita ada rencana besar untuk 2 tahun atau 3 tahun ke depannya, bisa langsung pakai aplikasi MyFree Syariah, nanti bisa langsung kontak ke aku atau nanti bisa langsung kontak ke Instagramnya IKSH ya, untuk tahu betul sekali. cara-caranya dan benefitnya seperti apa, begitu ya Pak ya. Oke, Iya, betul, betul, betul. oke. Untuk masuk selanjutnya, untuk masuk ke materi kedua, yaitu tentang perencanaan dan perancangan rumah yang akan dibawakan oleh Mbak Dea. Di sini saya akan membacakan sedikit tentang uh, profil ya, pengalaman kerjanya dari Mbak Dea. Oke, oke. Dimulai dari nama Dea Andro Berlinda. Mbak Dea ini adalah seorang digital marketing, arsitektur, interior designer, dan forever learner. Kemudian pengalaman kerjanya di PT Tukangku Serba Bisa sebagai digital marketing, terus kemudian freelance arsitek, di PT Natural Design Cipta Laras sebagai junior arsitek dan construction management. Kemudian pengalaman kerja di PT Plaza Lifestyle Prima sebagai building improvement coordinator dan fit out coordinator. Oke, jadi Mbak Dea ini bertugas untuk memberikan materi, maksudnya tentang perencanaan dan perancangan rumah. Jadi untuk teman-teman yang tadi sudah mengetahui tentang langkah awal nih yang tepat dalam perencanaan dana dalam pembelian rumah, sekarang kita terusin materinya tentang kita harus memiliki bayangan juga nih kalau kita punya rumah nanti mau seperti apa. Oke, dari Mbak Dea silakan. Terima kasih banyak, Akfa. Selamat siang semuanya. Saya Dea. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan dan perencanaan rumah. Sebelum masuk ke materinya, saya akan menjabarkan beberapa poin yang akan saya bawa di sini. Pertama, penjelasan mengenai perencanaan dan perancangan. Perencanaan dan perancangan itu apa sih? Bedanya apa? Yang kedua, persiapan perencanaan rumah. Lalu dalam persiapan perencanaan rumah ini, saya juga akan membahas persiapan pembelian rumah, perhitungan biaya, dan proses legalitas. Poin ketiga, saya akan menjelaskan juga mengenai persiapan perancangan rumah. Di dalamnya saya akan membahas rumah tinggal yang ideal itu seperti apa, penataan interior yang baik seperti apa, dan perancangan rumah yang disesuaikan dengan budget dan luasan tanah kita. Lalu saya akan menjelaskan mengenai ragam konsep desain interior. Dan yang terakhir, saya juga akan menjelaskan mengenai kekurangan dan kelebihan menggunakan jasa interior profesional. Itu untuk agenda kita hari ini. Lalu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan perancangan. Perencanaan itu apa sih? Menurut Wondo Besutejo, berkaitan dengan penggunaan diagram untuk
untuk mengembangkan hubungan antara kebutuhan kebutuhan. Lalu pengertian perancangan itu ada menurut Suwondo Bestejo ada dua nih. Ada perancang dalam arsitektur berkaitan dengan penggunaan gambar untuk mengembangkan ruang dan bentuk. Yang kedua, perancangan adalah aktivitas kreatif menuju sesuatu yang baru dan berguna yang tidak ada sebelumnya. Lalu, persiapan perencanaan rumah. Ada beberapa poin, seperti memeriksa harga rumah dan kemampuan finansial, seperti yang Pak Ardian sudah sampaikan sebelumnya. Lalu kita juga harus periksa kondisi rumah yang akan ditempati. Lalu yang ketiga, lokasi rumah yang akan kita beli juga kita harus tahu nih, kira-kira aksesnya baik nggak, aksesnya mudah nggak, seperti itu. Lalu yang ketiga, posisi rumahnya juga kita harus perhatikan. Tuh. Lalu saya akan jelaskan satu-satu ya. Dimulai dari pemeriksaan harga rumah dan finansial. Kita harus tinjau lebih dahulu nih harga pasaran rumah daerah itu seperti apa, baik secara online maupun offline. Harus teliti dengan harga yang diberikan untuk rumah baru tersebut. Periksa lagi, harga rumah sudah mencakup apa aja sih? Biasanya harga rumah itu sudah termasuk PPN 10%, biaya akta jual beli, dan juga sertifikat hak guna bangunan. Tapi belum termasuk biaya perolehan hak atas tanah bangunan atau BPHTB dan biaya KPR. Harga rumah yang diberikan oleh developer ditambah dengan BPHTB disebut dengan biaya pengecatan, harga pengecatan. Lalu untuk periksa kondisi rumah nih, kita sebelum kita misalkan kita mau beli rumah di developer A, kita harus cek nih, cek on-site yang mereka kerjakan, atau kalau mereka punya proyek lain kita juga harus cek juga, kayak gitu. Kita cek legalitas izin pembangunan, apakah mematuhi hukum dan dengan disiplin. Lakukan survei secara mendetail pada rumah komprehensif ya. Iya, betul Pak. Biar kita misalkan kita nggak ngecek, tiba-tiba ternyata rumahnya speknya nggak sesuai dengan apa yang dijanjikan, gitu kan kita juga yang rugi ya Pak ya. Lalu saya lanjutkan ya. Survei juga bisa melalui internet ataupun on-site, yang tadi saya bilang sebelumnya. Lalu lokasi rumah yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Perhatikan letak rumah dekat dengan area publik atau tidak. Terus dekat dengan tempat kerja kita atau enggak. Terus pikirkan juga berapa ongkos yang harus dikeluarkan. Yang perlu diingat, membeli rumah baru sebagai tempat tinggal berarti rumah tersebut akan ada tempatnya untuk jangka waktu yang panjang. Jangan sampai menyesal di kemudian hari loh, gara-gara tidak memperhatikan faktor-faktor yang tadi. Lalu posisi rumah ini juga penting. Posisi rumah ini dengan arah datangnya sinar matahari gimana? Kalau misalkan kalau misalkan rumahnya menghadap timur ya, kita kena sinar matahari pagi. Nah itu akan cenderung lebih sehat, dan pada malam hari kondisi rumah nggak panas kayak yang menghadap ke barat. Jadi kalau menghadap ke barat kena sinar matahari sore kan panasnya akan stay sampai malam kan, jadi lebih tinggi. Lalu untuk posisi rumah juga menentukan harga rumah di sebuah perumahan. Perlu diketahui posisi hook atau pojokan sering menjadi sasaran banyak pembeli karena penghuni bisa mengembangkan rumah baru dengan ukuran yang lebih besar. Ketersediaan tanah yang dekat rumah di hook memungkinkan Anda dengan mudah merenovasi rumah baru, walaupun biasanya harganya memang relatif lebih mahal ya kalau di hook ya, karena kita tanahnya kan juga. Nah itu dia ya, kadang kita dalam perencanaan dana pembelian rumah itu boncos. Kadang kita di awal sudah tentukan, saya ingin membeli rumah dengan ukuran misalnya tipe 45 dengan luas tanah 100.
tiba-tiba nih kita jalan ke onset ketemu rumah dengan tipe hook di luas yang lebih besar, biasanya di 72 atau di 60 dengan luas lahan yang 150. Jadi Iya, perencanaan pembelian rumah itu harus betul-betul kita rencanakan di awal ya Budi ya. iya betul Pak. Jadi apa namanya, kalau memang sebaiknya stick to the plan ya. Misalkan awalnya pembeli yang tadi Pak Ardian bilang tipe 45, ya sebaiknya stick to the plan biar nggak berubah banyak anggaran gitu. Terus hitung luas lahan juga seperti yang dijelaskan barusan. Apa namanya, dalam proses awal melakukan perhitungan biaya, kita harus mulai dengan perhitungan luas lahan agar estimasi biaya yang dikeluarkan lebih akurat. Kita bisa minta jasa kontraktor ataupun arsitek yang untuk menghitung luas tanahnya itu. Gitu. Atau kalau kita mau hitung sendiri juga bisa sih, pakai bantuan meteran tembak atau meteran tali seperti itu, tapi memang pasti lebih ribet. Lalu kita juga harus menentukan desain rumah. Nah ini nih yang penting dan harus benar-benar diperhatikan. Kita udah punya informasi mengenai luas lahan yang dibangun, terus sekarang kita mau desain rumah nih. Kita kan kita kalau mau tahu desain rumah pasti lihat di internet atau lihat di majalah gitu ya. Terus poin selanjutnya, gambarkan simulasi rencana pembangunan rumah. Pembuatan simulasi rencana biasanya dilakukan oleh kontraktor. Namun jika ingin melakukan secara mandiri, kita bisa menggambarkan simulasi perhitungan biaya bangun rumah menurut desain yang dipilih. Kemudian, hitung simulasi biaya berdasarkan hitungan per meter persegi hingga mendapatkan gambaran jumlah biaya yang harus dipersiapkan hingga proses pembangunan diselesaikan. Sementara itu, kalau kita berencana membangun rumah yang terdiri dari 2 lantai, developer sekarang kan banyak yang rumahnya ada yang 1 lantai atau 2 lantai seperti itu. Kira-kira dari audiens lebih prefer yang mana sih? Yang sudah 1 lantai, yang 1 lantai tapi bisa dikembangkan, atau sudah fix 2 lantai? Gitu. Boleh lo komen di kolom komentar ya. Nah, Oke, teman-teman bisa komen di bawah lo ya. Oke. Terus pastinya kalau kita pemilihan itu juga kan menurut 2 lantai ini itu. 2 lantai hitung ya. Biar enggak kedepannya nggak usah ada penambahan lagi. Oh, kalau Kak Afifa lebih suka 1 lantai. Iya. 1 lantai bisa dikembangkan. Oke. Ya. Itu juga ini ya, berpengaruh ke anggaran juga ya Pak ya, ke alokasi tadi Betul itu. sekali. Karena memang kita harus pertama memantau pos pengeluaran anggaran kita. Apakah pos pengeluaran kita ini kompatibel dengan rumah 1 lantai atau 2 lantai. Bila memang bisa untuk membeli 2 lantai, lebih baik langsung untuk kita implementasikan, realisasikan untuk membeli rumah dengan 2 lantai. Karena itu akan lebih efektif di awal. Jadi tidak menunda-nunda. Karena bila kita membeli rumah 1 lantai, nanti pasti akan gelap mata biasanya. Oh, ternyata rumah saya ini terlalu kecil ya, atau saya ternyata ini butuh rumah yang 2 lantai. Biasanya di situ kontrol pengeluaran akan mulai meredup nih. Jadi persiapan jangka pendek, jangka panjang seperti itu harus betul-betul direncanakan. Bahkan kalau perencanaannya masih belum komprehensif, Sobat Inspirasi Keuangan Syariah tentunya bisa berkonsultasi ke mentor atau ke speaker yang ada di sini, tentunya saya sendiri atau mentor yang ada di Inspirasi Keuangan Syariah. Bahkan kalian juga bisa nih berkonsultasi mengenai desain interior, eksterior, bahkan perencanaan pembangunan rumahnya seperti apa ke Berlin Consultant. Betul nggak?
Betul banget, Pak. Betul ya, Bu Dia? Oke. Eh, eh, ya itu apa namanya, kembali ke pemilihan lantai tadi, memang apa namanya, selain harus dipersiapkan dengan matang, tapi mungkin memang seperti Mbak Kak Afifah ini mungkin apa namanya ya, memang perlu step kan, ada kita bangun rumah perlu step by step ya Pak ya. Oh, di 5 tahun pertama kami cukupnya 1 lantai dulu nih gitu. Nanti mungkin di 5 tahun kedua dengan anggota keluarga yang lebih banyak, tambah anggota keluarga baru mengembangkan kedua lantai seperti itu. Dan kalau menambah anggota keluarga pasti butuh ruang yang lebih banyak kan. Gitu. Betul, 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 betul. Betul sekali. Oke, saya lanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu perhitungan biaya kasar kebutuhan pembangunan. Hal ini penting untuk menghitung biaya perhitungan kasar, karena selain untuk itu persiapan anggaran tadi, ya, perhitungan biaya bangun rumah dari tahap persiapan seperti biaya pengadaan lahan dan proses pengangkutan material, penghitungan biaya untuk pembuatan fondasi rumah mulai dari penggalian tanah, pemasangan dan pemasangan urungan tanah, beton, bangunan dinding, rumah bangunan rangka atap, finishing atap rumah, membuat lantai dan dinding dan apa kemudian ke interior ya, catnya seperti apa, mau furniturnya seperti apa gitu. Kita harus kita harus perhatikan banget. Kita harus perhatikan dengan teliti lah. Dan jangan lupa untuk menghitung biaya tukang. Itu yang kadang-kadang suka skip ya. Jadi misalkan kayaknya saya butuh untuk pekerjaan A, B, C, tapi lupa perhitungan jasa tukangnya ini. Yang selanjutnya, perhitungan biaya bangun rumah di luar proses bangunan. Selain melakukan perhitungan biaya bangun rumah, kita juga sebaiknya memperkirakan biaya untuk keperluan lain di luar proses bangunan. Yang dimaksud adalah beli furniture dan dekorasi, dan untuk instalasi listrik, termasuk biaya untuk mengurus dokumen penting seperti pajak rumah, izin mendirikan bangunan, dan sebagainya. Dalam menghitung biaya bangun rumah, kita juga sebaiknya mempersiapkan budget tambahan. Saya sih menyarankan, kalau menurut Pak Ardian gimana? Kalau saya menyarankan sekitar 10% dari total biaya bangun rumah sendiri. Kalau menurut Pak Ardian, kira-kira nilai segitu tuh, nilai 10% itu cukup nggak sih, Pak? Untuk manpower ya? Untuk manpower atau biaya? Juga, manpower juga, dan biaya dekorasi, furniture, untuk interior, kira-kira cukup nggak sih Pak 10% tuh Pak? 10% dari harga rumah, hanya misalkan rumah 500 juta, kita akan menyisihkan sekitar 10% untuk pembayaran pembelian atau pembayaran ke tukang sekaligus dekorasi. Menurut saya sangat tidak cukup, karena itu harus betul-betul iya, karena saat ini cost untuk atau expense untuk manpower itu sangat mahal. Contohnya aja, untuk kita membayar ke biaya tukang itu biasanya per hari di harga 150.000. Bahkan kalau kita kalikan ke 30, hasilnya udah berapa? Jadi misalkan kita membangun rumah dengan nilai tipe 36 dengan nilai 40 hingga 50 juta rupiah hanya untuk jasa aja. Sisanya masih perlu kita siapkan lebih banyak lagi. Maka daripada kita melakukan misalnya pembuatan rumah secara bertahap, kita lakukan sendiri, menggunakan modal yang ada, lebih baik dengan metode pembiayaan pembelian rumah dari perbankan. Melalui cicilan itu paling aman, paling tepat. Bahkan kita bisa melakukan plotting untuk pos dekorasi, pos pos anggaran untuk merekrut konsultan interior, konsultan desain. Jadi dengan PPR kita bisa melakukan segala hal, bisa meminta atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya dibutuhkan, kebutuhan primer dalam pembangunan rumah. Karena memang
harus detail secara komprehensif kita lakukan di awal, bukan di akhir. Seperti pada hal yang menabung ya. Kita biasanya kalau menabung itu suka kita belanja dulu baru kita sisihkan. Itu salah. Seperti yang saya jelaskan tadi, lebih baik kita sisihkan dulu baru kita belanjakan. Jadi untuk tukang, untuk dekorasi tidak cukup 10% saja dari total pembelian rumah. Bahkan itu bisa lebih banyak, bisa tidak terduga. Maka di situ kita juga harus memplotkan satu biaya tidak terduga saat kita melakukan pembangunan atau perencanaan rumah. Betul nggak, Budi ya? Pastinya ada ya, satu expense cost atau variabel yang menunjukkan persentase dari biaya tak terduga yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Oke, iya Pak, betul Pak. Gitu. Iya. Banyak Pak bahasannya. Sekarang saya lanjut ke dokumen legalitas bangunan. Saat melakukan transaksi jual beli rumah, kita wajib mencermati seluruh dokumen legalitas kepemilikannya. Harus didukung dengan sejumlah kelengkapan surat rumah. Dokumen-dokumen itu wajib ada ketika membeli atau menjual rumah. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah serta pendukung di mata hukum. Maka dari itu, kita harus mastiin nih kelengkapan surat rumahnya lengkap atau enggak. Nah, berikut ini kelengkapan dokumen-dokumen yang harus dimiliki. Yang pertama ada sertifikat kepemilikan yang sah. Yang kedua, surat rumah yang bersifat tradisional seperti girik dan lain-lain. Dan yang ketiga, sertifikat izin mendirikan bangunan atau IMB. Yang keempat, akta jual beli. Dan yang terakhir, bukti pajak bumi bangunan. Seperti itu. Lalu saya akan masuk ke persiapan perancangan rumah. Dalam merancang rumah impian, kita harus tahu nih, kriteria yang ideal seperti apa. Balik lagi, sebenarnya kriteria yang ideal, kita pengen rumah yang ideal tuh sebenarnya balik lagi ke kita ya. Kita pengennya seperti apa, kita kita yang tahu kebutuhan kita sendiri. Nah, tapi ada kriteria umum yang wajib terpenuhi saat membangun rumah tinggal, yaitu pastinya struktur dan fondasi rumah harus kokoh. Yang kedua, rumah tinggal harus selalu bersih supaya tidak menjadi bibit penyakit. Lalu, rumah tinggal harus memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik pada setiap ruangannya. Lalu, selanjutnya, rumah tinggal yang ideal juga memiliki ruang terbuka untuk kegiatan sehari-hari. Lalu, setiap saluran pipa di dalam rumah tinggal harus berjalan lancar supaya tidak mampet dan bocor. Kita juga harus memperhatikan aksesibilitas tiap ruangan dan fungsi penunjangnya. Memperhatikan kesediaan kamar dan fungsi penunjangnya ini yang dimaksud adalah kamar mandi. Misalkan kamar mandi di setiap kamar diperlukan nggak? Atau kita misalkan mau punya ruang servis. Ruang servisnya mau kita taruh di mana nih? Di lantai atas atau di lantai bawah? Ruang servis kan banyak ya. Misalkan seperti ruang laundry atau ruang untuk pembantu rumah tangga seperti kayak gitu. Nah itu kita harus benar-benar merencanakan mau dijadiin satukah atau dipisah. Kalau dipisah aksesnya seperti apa kayak gitu. Pokoknya kita harus merencanakan setiap aspeknya dengan matang. Lalu saya mau sekarang menjelaskan penataan interior yang baik. Saat memiliki rumah baru, kita harus merencanakan tata ruang yang sesuai dengan keinginan. Itu gampang-gampang susah ya. Selain kita pasti excited banget untuk merencanakan, tapi di sisi lain kita juga harus mempertimbangkan match atau enggak, anggarannya seperti apa, kayak gitu. Namun yang kita harus perhatikan nggak cuma estetiknya aja, kita juga harus memperhatikan kebutuhan dan ukuran dari ruangan itu. Juga harus hati-hati dalam menentukan desain yang pas untuk ruang kita. Itu bukan berarti kita harus membatasi ekspor kita nih, tapi gimana caranya ruang tetap cantik dan dengan ruang tetap cantik secara effortless lah gitu. Terus berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menata ruang. Yang pertama, pemilihan warna cat dinding. Kemudian kita sebaiknya
saya sebaiknya kita stay di warna netral seperti putih, abu-abu atau coklat gitu. Misalkan kita mau yang lebih bold juga warna netral itu bisa kok mengkomplement gitu. Terus kalau misalkan kita memilih warna cat dinding, kita jangan hanya lihat dari katalog, kita harus lihat aslinya seperti apa sih di toko gitu. Karena kadang-kadang di katalog warnanya seperti apa, aslinya seperti apa itu beda. Kayak gitu. Terus karena kalau misalkan kayak gitu kan tiba-tiba kita hanya pilih dari katalog terus kita aplikasikan di rumah ternyata beda, kita ada pengeluaran yang harus dikeluarkan lagi kayak gitu. Terus kalau kita ingin menampilkan kesan yang berbeda pada ruangan, kita juga bisa memilih perpaduan warna yang supaya nggak monoton kayak gitu. Misalkan milih warna-warna pastel untuk kesan hangat atau warna-warna gelap yang lebih bold. Tapi kita harus ini ya benar-benar direncanain ya, karena warna pastel dan warna gelap itu kan nggak semuanya bisa complement each other. Lalu setelah itu kita juga harus yakin nih dengan konsep interior yang ingin diterapkan dan harus dikomunikasikan dengan baik itu dengan pasangan ataupun dengan jasa interior yang akan kita pakai. Ada banyak banget style desain interior yang menarik untuk diterapkan. Kita bisa lihat dari majalah, internet, ataupun dari desainer interior. Pilihlah konsep desain interior yang sesuai dengan selera kita. Perhatikan juga saran, tips, dan trik tata ruang dan contoh yang sesuai dengan harus diingat bahwa tata ruang rumah yang cantik di majalah yang kita lihat di internet itu belum tentu plek-plekan cocok di rumah kita gitu. Kita harus yakin terlebih dahulu tata ruang seperti apa yang kita pengen, setelah itu baru kita padu-padankan dengan sumber-sumber majalah, internet, ataupun desain interior. Terus kita juga harus memilih furniture yang tepat nih. Kan kalau misalkan kita belanja furniture, kita lihat di tokonya, bagus nih, terus begitu bawa ke rumah, loh ternyata kebesaran atau kekecilan gitu kan nggak pas ya. Jadi sebaiknya seperti itu yang kadang bikin boncos ya. Iya, betul banget Pak. Karena misalkan nih kita udah beli sofa gitu, loh kok ternyata terlalu besar untuk ruangan kamu gitu. Jadi kita harus ganti lagi, beli yang baru lagi gitu ya. Terus selanjutnya kita juga harus memperhatikan kenyamanan. Mbak, ya, gimana mohon maaf, kayaknya ini akses jadi kita nggak bisa. Oke Mbak. Oke, silakan lanjut Bu Dia. Tadi kita sampai kenyamanan furniture ya. Jadi jangan sampai yang kita lihat bagus, misalkan kita lihat di toko bagus, ternyata pas dudukin kurang ergonomis gitu kan. Itu juga sangat merugikan lah. Jadi kalau misalkan kita beli furniture, kita sebaiknya coba dulu, terus kira-kira enak nggak, nyaman nggak, gitu, baru dibeli. Lalu sekarang kita ke dekorasi nih. Kalau kita ada barang-barang yang untuk mempercantik rumah, kan variasi dekorasi tuh banyak ya. Sebaiknya kita mengkombinasikan jenis hiasan berukuran kecil dan besar sesuai ukuran ruangan. Misalnya kita mau pakai bingkai foto sebagai kolase dinding atau ornamen-ornamen hias yang kita peroleh dari kita jalan-jalan misalkan keluar kota ataupun keluar negeri gitu. Terus kita juga jangan lupa pencahayaan di ruangan gitu harus tepat. Perlu diketahui bahwa pemilihan warna lampu itu bisa mempengaruhi kesan yang ditimbulkan nih. Misalnya pada kamar tidur, sebaiknya jangan gunakan lampu yang terang. Kita sebaiknya pasang mood lighting di mana intensitas cahaya bisa diatur sehingga bisa disesuaikan dengan aktivitas. Seperti itu. Lalu, yang terakhir dari penataan interior, pentingnya paduan antara ruangan dan unsur-unsurnya. Tata ruang rumah bukan cuma soal mengatur ruangan sesuai dengan fungsi dan desainnya masing-masing,
Tapi tata ruang juga membangun karakter yang ingin ditonjolkan oleh pemilik rumah. Makanya perlu diciptakan keselarasan antara ruangan dan furniture satu dan lainnya. Jangan sampai tiap ruang, sebaiknya nih dalam satu rumah punya satu konsep yang kuat. Jangan kamar maunya konsepnya, misalkan kamar maunya konsepnya Skandinavian, tapi di luar Bohemian. Itu kan sangat bertabrakan ya. Nanti saya akan menjelaskan di poin selanjutnya tentang jenis-jenis style desain interior gitu. Terus selanjutnya saya mau membahas tentang merancang rumah sesuai budget dan luas ruang. Kita harus banyak memperhatikan sebelum merancang interior nih, terutama jika anggaran dan luas ruangan yang kita miliki terbatas. Butuh siasat-siasat khusus agar memperlihatkan ruang dengan area terbatas tidak terlihat sempit. Nah, ini ada tips dan triknya nih. Yang pertama, pilih material yang berkualitas baik. Pastikan kita melakukan riset material sebelum beli. Jangan karena cuma hanya ingin menekan budget, tapi kita pilih materialnya asal-asalan kayak gitu. Kalau sebaiknya kita memilih bahan yang nggak cepat rusak dan nggak harus direnovasi yang kurang dari 5 tahun. Biaya dan keperluan renovasi serta perawatan lainnya belum tentu bisa diperkirakan. Terus pilih material yang low maintenance, kurangi penggunaan furniture built-in, dan pilihlah furniture yang memiliki banyak storage. Manfaatkan setiap sudut ruang, baik vertikal maupun horizontal. Pastikan ruang-ruang mendapatkan pencahayaan yang cukup. Nah, sekarang saya mau membahas tentang konsep desain interior. Kan ada banyak banget nih macamnya nih. Kalau yang umum tuh seperti industrial, Scandinavian, terus rustic gitu ya, itu kan yang umum ya. Tapi ada lagi loh, ternyata nggak cuma yang tadi itu. Ada Bohemian, ada Japandi. Japandi itu gabungan antara konsep interior Japanese dan Scandinavian gitu. Terus ada juga vintage, tradisional. Nah, tradisional ini bukan tradisional bukan tradisional yang yang kita kenal mungkin sekarang kayak tradisional di Indonesia lah seperti itu. Tapi di sini tradisional ini maksudnya European traditional. Lalu ada nautical, kontemporer, Mediterania, mid-century, dan shabby chic. Kita akan bahas satu-satu ya. Mungkin dimulai dari industrial. Industrial itu apa sih? Nah, desain interior industrial, desain interior yang identik dengan lantai beton dan langit-langit baja. Nah, di luar itu tidak jarang orang merenovasi bekas gudang untuk mendapatkan interior industrial yang kental. Nah, kan kalau sekarang industrial kayaknya sering dipakai di ini ya, di kafe-kafe ya. Kayak saya lihat. Iya, betul banget itu. Iya, jadi kalau kafe-kafe itu kayaknya mungkin untuk menciptakan kesan yang lebih maskulin gitu, itu bisa pakai industrial. Terus kalau untuk Scandinavian, nah Scandinavian itu identik dengan interior desain yang kesannya bersih dan alami. Lantainya bisa menggunakan material kayu ataupun keramik yang berwarna putih. Gak banyak dekorasi juga dalam desain interior ini. Gitu. Lalu kayaknya yang sekarang lagi hits tuh Japandi ya. Kayak saya sering lihat, mungkin karena pengaruh kan Japanese sama Korean tuh sebenarnya style interiornya mirip-mirip ya, lebih ke pastel. Mungkin karena banyaknya drakor ya, jadi konsep ini tuh lebih lagi naik daun gitu. Saya mau jelasin ini ya. Jadi Japandi ini gabungan antara Japanese Scandinavian. Nah,
Japanese nih kayak apa sih? Dia mengusung wabi-sabi atau menghargai keindahan dalam ketidaksempurnaan. Lalu hidup secara terorganisir seperti kalau tahu metode KonMari, metode merapihkan KonMari itu kan dari Jepang ya. Terus dia juga mengedepankan konsep alam. Lalu kalau Skandinavian ini dia tuh mencari keseimbangan dalam hidupnya konsepnya. Lalu yang kedua di sana juga ditekankan work-life balance seperti itu. Nah, menarik itu Bu, yang work-life balance itu, WLB itu. Bahkan untuk perencanaan itu, untuk perencanaan pembangunan rumah, work-life balance itu digunakan ya. Iya, apalagi setelah pandemi ini ya, banyak orang-orang yang bekerja lebih banyak orang yang bekerja dari rumah ataupun hybrid seperti itu. Betul. Jadi harus seimbang nih kalau di perencanaan keuangan, mana pos untuk hutang produktif, konsumtif, bahkan untuk kebutuhan untuk memitigasi hal yang tidak terduga. Biasanya apa sih hal yang tidak terduga itu? Pertama, dipanggil di usia muda. Kedua, biasanya itu paling banyak terlalu lama hidup. Jadi work-life balance itu juga harus kita terapkan sejak dini. Jadi kapan kita harus bekerja, kapan kita harus untuk keluarga. Bahkan untuk perencanaan ini sangat-sangat menarik ya. Seperti apa sih Bu dia work-life balance yang harus kita gunakan atau implementasikan saat kita merencanakan rumah, Pak? Apakah ada detail yang harus kita prioritaskan? Atau adakah saran atau masukan yang harus kita lakukan nih bila kita sudah melakukan WLB dengan baik? Gitu. Oke. Untuk work-life balance kan kita harus meinikan ruangan atau rumah senyaman mungkin supaya nyaman untuk bekerja dan melakukan aktivitas lain ya Pak ya. Mungkin salah satu contohnya dengan membawa nuansa alam ke dalam hunian dengan banyaknya tanaman-tanaman kayak gitu. Terus furniture juga sebaiknya didominasi dengan warna-warna kayu. Kan warna-warna kayu tuh ini ya bikin hangat dan bikin warm lah suasananya tuh. Homey ya. Suasananya. Homey ya jadinya. Betul. Terus susun barang sesuai kategori biar kalau kita cari nggak makan waktu lah gitu kan. Kalau waktu yang kita pakai optimal, kita bisa melakukan hal-hal yang lain kan gitu. Dan misalkan kita lagi WFH nih, kita harus mengalokasikan waktu dengan baik tadi untuk kerja misalkan 8 jam ya 8 jam gitu. Jangan karena kerjaannya di rumah jadi hanya fokus ke kerjaan, yang lainnya terabaikan kayak gitu. Terus sebaiknya juga dominasi warna dinding itu sebaiknya putih ya biar yang terkesan rapih lah gitu. Terus sentuhan warna pastel juga perlu sih biar nggak terlalu monoton ya. Bahkan kalau sedang musim panas atau musim kemarau, kita juga harus tentukan ya, biar dinding itu nggak terlalu panas, kita harus pilih yang warna gelap atau warna yang terang. Kira-kira yang apa Bu? Kalau saat ini kan di musim hujan ya, atau musim udah selesai ya musim kemarau-nya, sekarang udah masuk ke musim hujan, warna cat dinding apa sih yang cocok untuk kita gunakan saat ini? Sepertinya Mbak Dia lagi ada kendala. Ini saya koneksinya ya. Oh iya, koneksinya. Oh, koneksinya terputus. Oke. Nggak apa-apa. Kita tunggu dulu aja. Sobat Inspirasi Keuangan Syariah.
Coba saya hubungi dulu ya. Oke, Pak. Udah Iya, terhubung. oke, salah. Tapi ini udah oke kok. Oke. 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 Tadi Pak Ardian sempat bertanya, monggo Pak ditanya lagi, Pak. Iya. Jadi kan untuk saat ini kita udah memasuki musim yang penghujan. Saat kita membangun rumah tentunya kita harus memperhatikan ya warna dasar atau warna cat yang digunakan untuk interior, untuk eksterior. Kalau nggak salah ada beberapa warna cat yang bisa menyerap cahaya, bisa menyerap panas, bahkan juga ada yang bisa tahan nih terhadap cuaca hujan yang ekstrim atau angin yang besar atau macam-macam seperti itu. Kira-kira bagaimana Bu? Saran atau tips nih untuk kita saat kita membangun rumah? Kalau dari saya, untuk yang tadi penyerap panas itu memang sebaiknya kita menggunakan warna-warna terang ya, karena warna terang dia nggak menyerap panas, jadi nggak bikin ruangan di rumah pun juga jadi lebih panas gitu. Untuk yang mohon maaf tadi untuk yang ini ya Pak ya, anti bocor ya. Oke, maaf tadi. Betul. Oke. Itu betul. apa Biasanya namanya? kalau musim penghujan itu kan hujannya ekstrim banget. Jadi kita kan harus pilih ya, mana sih cat yang betul-betul anti bocor atau bisa tahan lah terhadap cuaca yang betul-betul. Sebaiknya sih kita pakai yang waterproof ya, yang oil base, atau mungkin sebelum kita mengaplikasikan cat, kita pakai waterproof dulu nih, gitu. Pakai cat waterproof, baru ditimpa dengan cat yang akan kita gunakan, seperti itu. Oke. Lapisan waterproof, mohon maaf, lapisan waterproof, baru kita double dengan cat yang akan kita pakai, seperti itu. Oke. Jadi lebih aman mana-mana pastel mungkin ya Mbak ya, kalau untuk menyesuaikan cuaca panas maupun hujan gitu. Bisa, iya. Kan dia selain bikin ruangan juga lebih homey, dia juga lebih adem lah suasananya. Bukan suhu di dalam ruangan juga lebih adem kan. Oke. Sekarang nanti saya akan share ini referensi desain living room lah yang dengan konsep Japandi. Nanti saya akan share di story di Instagram Anberlin Design Consultant ya. Oke. Nanti teman-teman yang mau lihat desain ruangan dengan berbagai macam jenis bisa langsung lihat di Instagramnya Anberlin ya Mbak ya. Anberlin. Untuk yang kalau yang nanti akan saya share sih dengan konsep Japandi itu budgetnya di bawah untuk living room ya, budgetnya terjangkau seperti itu. Oke, sekarang saya mau menjelaskan juga nih. Sebenarnya tuh kita perlu nggak sih jasa interior? Saya mau menjelaskan kekurangan dan kelebihan menggunakan jasa desain interior. Gitu. Membangun dan merenovasi rumah itu merupakan momen yang paling menyenangkan ya. Tapi juga dibarengi dengan berbagai tantangan yang merepotkan. Saat mulai desain interior rumah, Anda perlu mempertimbangkan banyak faktor-faktor yang akan muncul seperti yang tadi saya sampaikan, pemilihan desain dan lain sebagainya. Ada pemilik rumah yang waktunya lebih luang, bisa menghandle semua itu, tapi juga banyak yang kewalahan nih, waktunya sedikit gitu. Supaya nggak bingung, nggak ada salahnya kita cari tahu lebih banyak apakah kita perlu atau enggak sih seorang ahli desain interior. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan menggunakan jasa desain interior. Saya jelaskan dari kekurangannya dulu aja ya. Jadi kalau untuk kekurangannya,
pastinya ada alokasi dana yang alokasi dana yang perlu ditambahkan, pos alokasi yang ditambahkan untuk menggunakan jasa arsitek ataupun desain interior. Terus yang poin kedua, sebagai pemilik rumah itu bukan yang nggak bisa langsung campur tangan, tapi kita harus ikutin step by stepnya, karena yang dibangun di lapangan itu kan sesuai gambar yang sudah disepakati bareng-bareng. Kalau di tengah-tengah ada perubahan, pasti berpengaruh pada timeline yang pasti. Kalau berpengaruh pada timeline, berpengaruh juga pada anggaran, berpengaruh juga pada perubahan yang harus disesuaikan di gambar, kayak gitu. Nah, hingga pemilihan warna, bahan, dan konsep-konsep desain dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terus arsitek ataupun desainer interior juga akan membantu untuk menata konsep yang benar-benar mencerminkan karakter pemilik rumah, kebutuhan, hingga selera. Jika kita memiliki banyak, biasanya kalau kita terlalu excited untuk menyusun konsep kan kayaknya, wah ini bagus, semuanya pengennya diterapin di rumah gitu ya. Terus ya kalau semua diterapin di rumah belum tentu bisa ngeblend satu sama lain nih konsepnya. Nah itu kita juga akan bantu untuk cari garis merahnya seperti apa baiknya, kayak gitu. Walaupun tadi saya di awal itu saya bilang perlu dana lebih untuk interior designer, tapi sebenarnya itu tuh menghemat biaya loh. Kenapa? Karena iya, walaupun kita harus mengeluarkan dana yang lebih besar untuk jasanya, tapi untuk jangka panjang itu sebenarnya menghemat biaya. Karena kalau kita pakai jasa desain interior profesional, jangka panjang akan lebih dimudahkan karena saat bangun rumah konsepnya lebih terarah, kayak gitu. Selain itu, memilih furniture yang pastinya yang berkualitas, yang sesuai anggaran, dan pokoknya nggak perlu ragu untuk meminta tolong jasa desain interior supaya hasilnya rumah kita tuh punya nilai investasi yang lebih besar dari segi interior maupun eksterior, kayak gitu. Jadi meminimalisir kesalahan pemilihan entah itu furniture ataupun yang lainnya. Gitu. Demikian dari saya mengenai perencanaan dan perancangan rumah. Oke. Mungkin dari audiens atau Mbak Akfa, Pak Ardian, ada yang mau menambahkan atau ada yang mau ditanyakan? Oke, dari audiens aja, silahkan. Ya, ini mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung tulis di komen ya. Nanti biar saya bacakan. Mumpung dokumen materi ini lagi slow banget nih hari ini, karena hari ini bukti ya. Minggu yang santai ya. Udah. Besok Senin udah lebih hektik ya. Ya. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau tanya, silakan. Oke, bila tidak, paling bisa ditutup aja, Akfa. Oke, mungkin sekilas sedikit ya tentang materi yang disampaikan oleh Mbak Dia tadi, bagaimana kita merencanakan dalam membeli rumah, mulai dari penghitungan lahannya, kemudian membuat rancangan atau desain rumah yang maunya seperti apa sesuai dengan ukuran lahan, kemudian yang menarik itu dari desain interior rumah gitu ya. Apalagi untuk teman-teman ini juga sebenarnya nggak cuma untuk teman-teman yang baru menikah gitu ya, bisa juga untuk teman-teman kayak saya nih ada rencana untuk 3 tahun 4 tahun gitu ya, mau punya rumah sendiri gitu, atau untuk beli rumah untuk orang tua seperti itu ya. Itu
Terus juga untuk teman-teman yang nonton, biar nggak kehilangan jejak nih, maksudnya mau bertanya terus tapi lupa nih, maksudnya selesai ini baru keinget mau nanya sesuatu, bisa nanti langsung chat di Instagramnya IKSH, atau itu perihal tentang keuangan, yang misal perencanaan keuangan, bisa untuk perencanaan keuangan untuk dalam beli rumah, atau di luar itu juga bisa konsultasi dengan apapun lah ya, pokoknya tentang keuangan. Dan di situ dari teman-teman tim IKSH itu insya Allah akan membantu memberikan jawabannya. Juga nanti kalau mau konsultasi tentang dekor rumah, ya kalau aku punya rumah kecil kayak gini biar kelihatan elegan, luas gitu, gimana ya gitu, bisa langsung DM juga ke Instagramnya Anderlin, nanti dari Mbak Dea dan mungkin rekan-rekan Mbak Dea bisa langsung membantu untuk menjawabnya. Oke, mungkin langsung saya tutup aja ya Mbak, Pak. Baik, Ya. Terima kasih banyak Oke. Pak Akfa, Mbak Akfa, Pak Ardian, dan audiens semuanya. Ya, saya juga terima kasih kepada Pak Ardian dan juga Mbak Dea atas waktu luangnya untuk siang hari ini. Sangat bermanfaat sekali ilmunya, dan juga untuk teman-teman semoga ilmu ini bisa bermanfaat juga. Saya sendiri mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Have a nice day. Have a nice day. See you again. Boleh foto-foto dulu nggak? Oh ya, oke. Sebentar. Ya. Oke. Kita dokumentasi dulu, oke. 1, 2. Lagi. 1, 2. Oke. Terima kasih, Pak Ardian. Dadah. Terima kasih banyak. Dadah. Close saja, Pak. Oke, Pak. Close saja, nggak apa-apa. Terima kasih.